Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang peralatan bedah dan anestesi dengan alat blanket warmer. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 3 orang, yaitu Muhammad Latif dengan nomor induk mahasiswa P2204 011 9030, Muhammad Panji dengan nomor induk mahasiswa P2204 011 9031, dan Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa P2204 011 9032. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibahas pada video animasi tersebut adalah pengertian alatnya, prinsip kerja, tujuan dan manfaat dari alat tersebut, efek samping dari penggunaannya, prosedur pengoperasian alat, blok diagram alat, dan pemeliharaan serta penempatan alat tersebut. Pengertian dasar warmer blanket. Warmer blanket merupakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pasien agar tetap normal 36 derajat Celcius. Alat ini merupakan alat pendukung dalam proses anestesia. Perangkat akan menjadi solusi paramedik dalam dunia kesehatan, terutama pada pasien praoperasi, saat operasi dan pasca operasi, dengan cara menghembuskan udara ke dalam selimut yang dipasangkan pada tubuh pasien. Body warmer menghisap udara dari luar, lalu dilewatkan melalui elemen udara yang suhunya sudah berubah dialirkan ke selimut melalui selang. Cara kerja dasar warmer blanket. Selimut listrik menggunakan kawat terisolasi atau pemanas elemen yang dimasukkan ke dalam kain yang akan menjadi hangat. Unit kontrol suhu terletak antara selimut dan outlet listrik. Mengelola jumlah listrik yang masuk saat menjadi elemen panas dalam selimut. Tujuan pemakai warmer blanket. Yang pertama, membantu mengembalikan suhu tubuh normal. Yang kedua, menghangatkan pasien. Manfaat dari blanket warmer yang pertama itu untuk membantu mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua, blanket warmer juga bermanfaat dalam mengelola trauma klien. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit atau nyeri. Yang keempat, mencegah terjadinya hipotermia. Efek samping penggunaan dari blanket warmer perlu diperhatikan. Blanket warmer dapat menyebabkan kasus kebakaran dan luka bakar pada pasien yang tidak dapat merasakan panas. Penggunaan jangka panjang dapat mengurangi kesuburan pada pria. Prosedur kerja blanket warmer. Tahap prainteraksi. Yang pertama, kemampuan klien untuk mengenali rasa dapat menyebabkan cedera. Kaji apakah klien menyadari rasa untuk jaringan tubuh. Yang kedua, tingkat kesadaran dan kondisi fisik klien umum. Klien yang sangat muda, sangat tua, tidak sadar, atau yang lemah dapat menoleransi dingin dengan baik. Yang ketiga, tingkat tidak nyaman dan rentang pergerakan sendi jika kejang otot atau nyeri. Yang terakhir, denyut nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Faktor ini penting dikaji sebelum tindakan diberikan pada area tubuh yang luas. B. Tahap kerja. 1. Cuci tangan. Kedua, menganjurkan pasien untuk memeriksa tanda-tanda vital. Ketiga, balik pasien ke arah perawat. Keempat, kemudian letakkan selimut di tempat tidur, lalu balik kembali pasien dan ratakan selimut di tempat tidur. Kelima, kemudian letakkan selimut di atas pasien. Pantau asupan cairan untuk melihat perubahan pada kulit dan bibir. Keenam, merubah posisi pasien setiap 30 menit. Ketujuh, pantau tanda-tanda vital dan aktivitas neurologis setiap 5 menit. Tahap terminasi. 1. Evaluasi. Mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang dilakukan. Mengevaluasi kenyamanan pasien setelah dilakukan tindakan selimut hangat atau warmer blanket. Kedua, dokumentasi.
mencatat respon klien terhadap pemindahan yang telah dilakukan, mencatat kenyamanan posisi pasien setelah dilakukan pemberian selimut hangat atau warmer blanket. Selanjutnya itu akan membahas tentang blok diagram pada alat blanket warmer, yaitu terdiri dari dua blok power supply AC dan power supply DC. Power supply AC digunakan untuk mengaktifkan blower dan heater, sedangkan power supply DC untuk mengaktifkan rangkaian blok pada garis putus-putus di dalamnya. Microcontroller sebagai pengendali atau sebagai otak dari blok diagram ini menggunakan inputan dari setting suhu dan sensor suhu, lalu memiliki output buzzer dan display, serta termostat, yaitu untuk meneruskan perintah dari microcontroller agar masuk ke blok blower dan heater agar dapat aktif. Selanjutnya yaitu fungsi dari blok diagram yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada blok power supply AC, yaitu sebagai sumber utama listrik atau supply untuk DC dan rangkaian blower dan heater. Yang kedua ada power supply DC sebagai sumber tegangan untuk rangkaian yang menggunakan tegangan DC. Yang ketiga ada microcontroller sebagai otak atau pengendali dari keseluruhan rangkaian. Yang keempat ada display sebagai penampil suhu. Yang kelima ada setting suhu, yaitu sebagai penentu besarnya suhu yang akan digunakan. Yang keenam ada sensor suhu, yaitu untuk mendeteksi panas yang dihasilkan oleh heater. Yang ketujuh ada termostat, yaitu sebagai safety atau pengaman yang berfungsi untuk memberi perintah dari microcontroller untuk mengaktifkan atau menonaktifkan heater. Yang kedelapan ada heater, yaitu sebagai penghasil panas. Dan yang kesembilan ada buzzer, yaitu sebagai indikator apabila suhu terlalu tinggi atau mencapai 40 derajat Celcius. Pemeliharaan dan penempatan. Untuk pemeliharaan itu, yang pertama pembersihan atau cleaning, yang kedua tes fungsi alat atau function test, yang ketiga pemeriksaan alat atau inspection, yang keempat penyetelan atau adjustment, yang kelima pelumasan atau lubricated, yang keenam penggantian atau replacement, yang ketujuh status kalibrasi. Dan penempatan alat blanket warmer ini pada ruangan operasi karena saat pasca operasi dan juga ada di ruang ICU jika kondisi pasien telah menurun. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai alat blanket warmer. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.